nuclear facilities in the Iranian. Очередной карательной операции на Донбассе. مثلنا ومثلكم. Masalah Iran nanti perang dunia ketiga. Di hari yang sibuk, di kota yang penuh penduduk, asap polusi membuat manusia batuk. Debt collector mendatangi pintu dengan mengetuk-ketuk. Terbukalah pintu itu, terdengar suara jeritan anak yang tak punya orang tua, sedang kelaparan dan penuh dahaga. Debt collector pun mencari si penghutang yang kian tak bisa bayar. Hari demi hari hingga bertahun-tahun, debt collector itu tidak menemui targetnya. Debt collector pun dipecat perusahaannya karena ia tidak berhasil bekerja dalam menyelesaikan misinya. Di hari yang sama, di pasar minggu, manusia saling bertransaksi dengan sesama manusia dalam perdagangannya. Pedagang di pasar berkata, sungguh dahulu lebih baik dari hari-hari terakhir. Di minggu depannya, separuh dari pasar bangkrut karena tersendaknya perputaran modal. Modal yang seharusnya mereka gunakan untuk berdagang, kini habis, ia belanjakan untuk makan. Sebagian pedagang yang tetap bertahan, mereka mempertahankan dagangannya dengan modal yang sangat kecil. Sebagian dari mereka dengan menghabiskan tabungannya, dan sebagian pedagang yang lain mendapatkan modal dari pinjaman bunga. Pedagang bermodal pinjaman bunga kini bangkrut karena tak sanggup membayar hutang beserta bunganya. Pedagang bermodal tabungannya kini sia-sia karena perputaran uang di pasar jauh dari ekspektasinya. Di lain waktu, para pekerja dengan semangatnya bekerja dengan sungguh-sungguh yang menguasai segala bidang pekerjaannya. Tibalah hari di mana hari yang tak terhitung dalam kalender. Ia berangkat kerja dengan semangat. Ia berjalan dengan roda motor di atas aspal dan menabraklah sebuah besi lancip yang menempel di aspal. Pekerja itu pun jatuh terseret bersama angin semangat jiwanya. Pekerja itu pun mencari bengkel dari sudut kota ke tepian kota. Singkatnya waktu berjalan, belum sampai tujuan, ia sudah dikeluarkan dari perusahaan karena alasan yang di luar nalar. Kini datanglah kalender pembaharuan di mana dunia yang kita pijak penuh dengan simpang siur cerita. Hukum dapat dibeli, kesuksesan penuh dengan tangan yang kotor, kemenangan dengan segala tipu dayanya. Di lain waktu, hukum tak dapat dibeli, namun bagaikan karet yang sangat fleksibel. Dan kesuksesan manusia yang jujur mengorbankan kaki yang berdarah-darah. Kemenangan yang sportif mengorbankan sebagian jiwa. Kelaparan, ketakutan, kekhawatiran menjadi penyakit yang menular. Perang, bencana alam, krisis ekonomi menjadi suatu yang tak asing bagi mereka. Bukan karena mereka tidak takut, bukan karena mereka kuat, tapi mereka menerimanya penuh dengan putus asa. Kubacakan syairku yang lalu agar syair ini menjadi syahdu. Hari-hari penuh dengan kesengsaraan, hari esoknya penuh dengan kedamaian. Di bumi yang kita pijak, bagaikan kekasih yang tak setia. Hari ini kita sukses, di hari yang lain kita bangkrut, dan terus berputar sampai tempat tidur dan atap kita menjadi tanah. Hari ini mereka senang, di hari berikutnya mereka sedih. Di hari yang sama manusia menang, di hari berikutnya mereka hidup tanpa status. Wahai makhluk bumi, persiapkan mental kalian. Karena bumi yang kita pijak sudah semakin sesak. Alam semesta ingin membersihkan sebagian tubuhnya. Alam semesta izin terlebih dahulu kepada Tuhannya sebelum ia membersihkan dirinya dengan segala elemennya. Di lain tempat, iblis dan gerombolannya pun membantu bumi dan menghasut orang-orang kuat dan raja-raja untuk saling berperang. Tuhan mengizinkan iblis untuk menggoda keturunan Adam. Tuhan mengizinkan terjadi dengan segala hikmahnya. Maka terjadilah peperangan, bencana alam, dan musibah penyakit lainnya. Orang setengah kaya pun tersadar bahwa uang bukanlah segalanya. Mindset yang selama ini tertanam, kini terbantahkan. Sebagian manusia yang tak bertuhan, penuh dengan kesengsaraan. Sebagian manusia yang lain, hidup dengan kelaparan, namun penuh dengan ketenangan dan keikhlasan, beserta harapan baik dari Tuhan.
Manusia yang bertuhan selalu menerima keadaan dikala senang maupun susah. Mereka selalu berserah diri kepada Sang Pencipta. Karena mereka tahu Tuhan tidak menciptakan dunia yang adil, maka Tuhan menciptakan hari pengadilan. Maka telah bersihlah seperempat bumi dengan kekacauan. Hari-hari yang penuh kesengsaraan kini menjadi hari penuh kedamaian. Bukankah Tuhan selalu mengulang kehidupan, namun manusia tetap menyimpang, merusak alam dengan tangannya, membuat permusuhan dengan perilakunya. Setelah Tuhan ulangi siklus kehidupan untuk pembersihan alamnya, mereka malah balik bertanya, "Di manakah keadilan Tuhan?"